Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan ketahanan energi nasional. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah memberi dampak terhadap tingkat konsumsi penduduk, termasuk konsumsi energi. Coba kita amati kegiatan sehari-hari penduduk dalam memanfaatkan energi. Untuk memasak, melakukan mobilitas dengan kendaraan, bahkan memproduksi bahan pangan dibutuhkan energi. Pertambahan jumlah penduduk mendorong peningkatan energi yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, meningkatnya jumlah kebutuhan energi diikuti dengan semakin menipisnya cadangan bahan bakar fosil di Indonesia. Permasalahan yang muncul didorong oleh kebiasaan penduduk menggunakan bahan bakar fosil untuk berbagai aktivitas. Masalah tersebut sering menimbulkan kepanikan terhadap terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang bersumber dari fosil. Nah, padahal Indonesia mempunyai sumber energi potensial yang bersifat terbarukan. Sumber energi baru dan terbarukan menjadi solusi permasalahan energi di Indonesia. Untuk mempelajari pembangunan ketahanan energi nasional, mari simak materi berikut. Yang pertama, pengertian ketahanan energi baru dan terbarukan. Tantangan pengembangan energi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin besar. Permasalahan pengembangan energi meliputi kebutuhan energi yang semakin meningkat. Cadangan bahan bakar fosil menurun dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan belum optimal. Energi baru dan terbarukan secara umum didefinisikan sebagai energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak akan habis seperti sinar matahari, angin, gelombang laut, biomasa, dan panas. Energi baru dan terbarukan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi nasional pada masa yang akan datang. Penggunaan energi baru dan terbarukan sesuai potensi lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia. Penggunaan energi baru dan terbarukan lebih ramah lingkungan dan bersifat berkelanjutan. Nah, pengembangan tersebut sesuai dengan komitmen untuk mengurangi efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Permasalahan saat ini, energi fosil masih mendominasi penyediaan energi nasional. Berdasarkan data BPPT pada tahun 2014, pangsa pasar energi fosil sebesar 78,8% dari total persediaan energi nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan energi nasional. Kebijakan energi nasional bertujuan mewujudkan ketahanan energi yang mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. International Energy Agency atau IEA mendefinisikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Secara umum, ketahanan energi adalah kondisi terjamin ketersediaan energi, akses terhadap energi dengan harga terjangkau dalam jangka panjang, dan ketersediaannya tidak berpengaruh gejala regional dan internasional. Yang kedua, potensi dan persebaran potensi daya untuk menyediakan energi baru dan terbarukan. Coba kita amati potensi energi terbarukan di sekitar lingkungan kita. Apakah terdapat potensi seperti angin, air, sinar matahari, atau panas bumi? Indonesia terletak di kawasan tropis yang memiliki waktu penyinaran matahari sepanjang tahun. Intensitas sinar matahari cukup besar, terutama saat musim kemarau. Nah, berdasarkan fakta tersebut, kita dapat mengetahui gambaran potensial energi baru dan terbarukan di Indonesia. Sekira 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Garis pantai yang dimiliki Indonesia merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Laut menyimpan potensi besar sebagai sumber energi terbarukan melalui gelombang laut dan pasang surut. Sumber energi terbarukan dari laut menjadi sumber energi hijau karena teknologi yang digunakan untuk menghasilkan energi tidak menimbulkan emisi gas. Yang selanjutnya adalah panas bumi. Nah, kita ketika mendengar berita ini
Indonesia mempunyai banyak gunung api karena terletak pada zona tumbukan lempeng. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya air. Air merupakan kebutuhan utama makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan. Selanjutnya tadi ada angin, kemudian tenaga surya dan tenaga biomasa. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.